Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Pernah tidak sih, kalian yang sudah bekerja keras dan mendapatkan promosi di kantor, malah disuruh mundur oleh mertua sendiri? Alasannya sungguh tidak masuk akal. Katanya bikin suami malu karena jabatan istri lebih tinggi. Wah, kalau aku sih pasti rasanya sakit hati sekali ya. Itulah yang dialami oleh Nabila di kisah kita kali ini. Saat ia naik jabatan, Bu Vera, mertuanya, malah mendesak Nabila untuk berhenti bekerja dan menyerahkan posisi itu kepada suaminya, Randy, karena dianggap tidak pantas. Nabila dipojokkan habis-habisan demi harga diri suaminya. Tapi, mertuanya tidak tahu bahwa jabatan itu menyimpan rahasia besar yang akan membuat mereka syok dan menyesal seumur hidup. Kira-kira kejutan apa yang sudah disiapkan Nabila? Sebelum kita masuk ke kisah penuh drama dan kejutan ini, yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa juga absen di kolom komentar ya. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku ingin menyapa sahabat-sahabat setia Cerita Momo dari seluruh penjuru. Sudah siap menyimak? Mari kita masuk ke kisahnya. Suasana kantor siang itu begitu sibuk. Suara ketikan keyboard dan dering telepon bersahutan memenuhi ruangan. Namun bagi Nabila, dunia seakan berhenti sejenak. Tangannya sedikit gemetar saat memegang amplop berlogo emas perusahaan. Pak Wijaya, CEO perusahaan tempatnya bekerja, baru saja memanggilnya ke ruangan dan memberikan kabar yang selama ini ia impikan dalam diam. Promosi jabatan. Dan bukan sembarang promosi, Nabila resmi ditunjuk sebagai manajer keuangan regional yang baru. Sebuah posisi strategis dan bergengsi yang biasanya diisi oleh orang-orang dengan pengalaman puluhan tahun. Nabila menarik napas panjang, senyum merekah di wajahnya yang cantik. Rasa lelah karena lembur setiap malam memeriksa laporan keuangan seolah terbayar lunas. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Randy, suaminya. Randy juga bekerja di perusahaan yang sama, sebagai staf senior di Departemen Pengadaan Barang. Nabila membayangkan betapa bangganya Randy nanti. Mereka berjuang bersama dari nol di perusahaan ini sejak awal menikah. Nabila segera merapikan mejanya, memasukkan surat keputusan itu ke dalam tas, dan berjalan menuju kubikel Randy dengan langkah ringan. Namun, langkahnya terhenti di ambang partisi meja kerja suaminya. Dari kejauhan, ia melihat Randy sedang menatap layar komputer dengan wajah merah padam. Rahangnya mengeras, dan tangannya meremas sebuah kertas hingga kusut. "Mas," sapa Nabila lembut, mencoba menyentuh bahu suaminya. "Kamu sudah dengar pengumumannya?" Randy menoleh perlahan. Tatapannya bukan tatapan cinta atau bangga seperti yang Nabila harapkan, melainkan tatapan dingin yang menusuk dan penuh amarah. "Ya, selamat. Puas kamu sekarang?" jawab Randy ketus, tanpa sedikit pun senyuman. Suaranya cukup keras, hingga beberapa rekan kerja di sekitar mereka menoleh. Nabila tertegun, senyumnya perlahan pudar. "Mas, kok bicaranya begitu? Bukannya ini kabar baik buat kita? Gaji aku naik, kita bisa melunasi cicilan rumah lebih cepat, kita bisa menabung untuk..." "Kita?" potong Randy cepat. Ia berdiri tiba-tiba, membuat kursi kerjanya berderit keras dan terdorong ke belakang. Randy mendekatkan wajahnya ke telinga Nabila, berbisik dengan nada penuh racun agar tidak didengar orang lain, namun cukup jelas untuk menghancurkan hati Nabila. "Kamu pikir ini kabar baik buatku? Istriku jadi atasku? Kamu mau injak harga diri aku di depan semua orang di kantor ini?" desis Randy. "Bukan begitu maksudku, Mas. Aku bekerja keras untuk ini." "Sudahlah. Jangan bahas di sini. Bikin malu." Randy menyambar tas kerjanya dengan kasar, meski jam pulang kantor sebenarnya masih kurang 15 menit. Ia berjalan keluar ruangan dengan langkah lebar, meninggalkan Nabila yang mematung sendirian. Rasa bahagia yang tadi meluap-luap kini berganti menjadi kecemasan yang mencekik. Malam itu di rumah, Nabila tetap berusaha mencairkan suasana. Ia menyingkirkan egonya dan mencoba memahami perasaan suaminya yang mungkin sedang sensitif. Nabila memasak makanan kesukaan Randy, sop buntut spesial, dan menata meja makan serapi mungkin. Ia berharap kemarahan suaminya tadi siang hanya karena stres sesaat atau kaget. Namun, harapan tinggal harapan. Saat Randy pulang,
suasana rumah berubah menjadi sedingin es. Randy melempar kuncinya ke meja tamu, dan langsung duduk di sofa tanpa menyapa Nabila. Ia menyalakan televisi dengan volume keras, seolah enggan mendengar suara istrinya. Nabila menghampiri suaminya dengan segelas teh hangat. "Minum dulu, Mas. Aku sudah masak sop buntut. Ayo kita makan," ujar Nabila hati-hati. Randy menepis gelas itu pelan, tapi penolakannya terasa sangat kasar. "Aku nggak lapar." "Mas, tolong jangan seperti ini. Kita harus bicara. Apa salahnya kalau aku dipromosikan? Aku bekerja keras, Mas. Lembur tiap malam, cek laporan sampai pagi, bahkan kadang bawa pekerjaan ke rumah. Aku pantas mendapatkan ini." Suara Nabila mulai bergetar menahan tangis. Randy mendongak, mematikan televisi, dan menatap mata istrinya tajam. "Masalahnya adalah kamu perempuan, Nabila. Di mana-mana, suami itu kepala, istri itu leher. Kalau leher posisinya lebih tinggi dari kepala, itu cacat namanya. Kamu tahu apa kata teman-teman divisiku tadi? Mereka bilang aku suami takut istri, suami yang numpang hidup sama gaji istri. Kamu membuat aku terlihat lemah. Itu kan cuma omongan orang iri, Mas. Kenapa kamu dengerin? Harusnya kamu bangga, kesuksesan aku itu kesuksesan kamu juga." "Bangga? Aku malu," bentak Randy. "Kamu tahu aku sudah mengincar posisi manajer itu 2 tahun ini. Aku lebih senior dari kamu. Aku yang mengajari kamu sistem keuangan waktu kamu baru masuk sini. Sekarang, murid mengangkangi guru? Kamu pasti cari muka kan sama Pak Wijaya?" "Mas, jaga ucapanmu." Nabila tidak terima harga dirinya diinjak, bahkan oleh suaminya sendiri. "Aku dapat posisi itu murni karena prestasiku. Hasil auditku bulan lalu yang menyelamatkan perusahaan dari kerugian vendor besar, itu yang dilihat Pak Wijaya." Randy tertawa sinis, tawa yang membuat hati Nabila ngilu. Ia berdiri dan menunjuk wajah Nabila. "Alasan? Pokoknya aku nggak terima. Asal kamu tahu, aku sudah menelepon ibu. Besok ibu mau datang ke sini. Aku sudah cerita semuanya sama ibu." Jantung Nabila berdegup kencang seolah berhenti berdetak. Ibu mertua, Bu Vera. Wanita yang sejak awal pernikahan selalu merasa Nabila kurang cukup baik untuk putranya. Kalau Randy sudah mengadu pada ibunya, masalah ini tidak akan sederhana lagi. Bu Vera bukan tipe orang yang diam saja jika merasa putranya dizalimi. Meskipun itu hanya perasaan Randy saja. "Kenapa harus bawa-bawa ibu, Mas? Ini urusan rumah tangga dan pekerjaan kita. Kita bisa selesaikan sendiri. Biar kamu sadar kodratmu. Biar ada yang memberitahu kamu sopan santun pada suami," seru Randy sambil beranjak masuk ke kamar tidur tamu, lalu membanting pintu keras-keras dan menguncinya dari dalam. Nabila terduduk lemas di kursi makan. Sop buntut yang masih mengepul di meja seolah mengejeknya. Seharusnya malam ini menjadi malam perayaan, malam penuh tawa dan rencana masa depan yang cerah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Promosi yang ia banggakan berubah menjadi bom waktu yang siap meledakkan rumah tangganya. Di dalam kamar tamu yang gelap, Randy tidak langsung tidur. Ia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mengirim pesan singkat pada seseorang yang kontaknya tidak diberi nama. Dia sudah masuk perangkap. Posisinya sekarang di atas, jadi dia punya akses ke semua data. Besok pastikan ibu datang dan bikin mentalnya jatuh supaya dia mundur sendiri. Aku nggak mau dia curiga soal berkas-berkas di gudang itu. Nabila tidak tahu bahwa kemarahan Randy malam itu bukan hanya soal gengsi laki-laki. Ada ketakutan besar yang Randy sembunyikan rapat-rapat di balik topeng egonya. Ketakutan bahwa posisi baru Nabila akan membuka kotak Pandora kebusukan yang selama ini ia lakukan di perusahaan. Pagi itu, matahari seolah enggan bersinar terang bagi Nabila. Matanya bengkak karena menangis semalaman, sementara Randy sudah rapi dengan kemeja kerjanya, duduk di meja makan sambil mengaduk kopi dengan tatapan kosong. Suaminya itu sengaja memasang wajah paling menyedihkan, bahunya merosot, seolah beban dunia sedang menimpa punggungnya. Nabila baru saja hendak membuka mulut untuk menyapa, ketika suara ketukan pintu yang keras dan tidak sabaran menggema di seluruh penjuru rumah. Belum sempat Nabila melangkah, pintu depan sudah terbuka lebar. Kunci cadangan.
Hanya satu orang yang memiliki akses itu selain mereka berdua. Detik berikutnya, sosok Bu Vera muncul dengan napas memburu dan wajah merah pada menahan amarah. Tanpa melepas alas kakinya, wanita parubaya itu langsung merangsek masuk ruang makan. Tatapannya menyapu ruangan seperti elang mencari mangsa, hingga akhirnya berhenti tepat di wajah Nabila. "Mana sopan santunmu, Nabila?" sembur Bu Vera tanpa pendahuluan. Suaranya melengking, membuat Nabila terlonjak kaget. "Ibu? Kapan ibu sampai? Kenapa tidak kabari dulu, biar Nabila siapkan?" "Halah, tidak usah basa-basi busuk," potong Bu Vera kasar. Ia berjalan mendekati Randy, memeluk kepala putranya itu dan mengelus rambutnya seolah Randy adalah anak kecil yang baru saja jatuh dari sepeda. Randy, dengan akting yang luar biasa meyakinkan, membiarkan kepalanya terkulai lemah di perut ibunya. "Lihat suamimu ini. Lihat," bentak Bu Vera sambil menunjuk wajah Randy, lalu menatap Nabila dengan nyalang. "Dia kurus, dia stres, dia tertekan. Dan itu semua gara-gara kamu. Istri macam apa kamu yang tega mempermalukan suami sendiri di tempat kerjanya?" Randy menelepon ibu semalam sambil menangis. Dia bilang dia tidak punya muka lagi untuk masuk kantor. Nabila menggeleng tak percaya. "Bu, ini salah paham. Nabila tidak pernah mempermalukan Mas Randy. Nabila hanya dapat promosi jabatan karena hasil kerja keras Nabila. Apa itu salah? Harusnya kita bersyukur rezeki keluarga bertambah." "Cuy, rezeki apa yang didapat dengan cara menginjak kepala suami?" Bu Vera meludah ke lantai, tepat di dekat kaki Nabila. "Kamu pikir ibu tidak tahu? Kamu pasti merayu atasanmu, kan? Atau kamu sengaja cari muka supaya terlihat hebat? Asal kamu tahu ya, Nabila, kodrat wanita itu di dapur, di kasur, dan mengurus anak. Bukan sok-sokan jadi bos dan memerintah suami." Randy perlahan melepaskan pelukan ibunya dan berkata dengan suara lirih yang dibuat-buat, "Sudahlah, Bu. Mungkin memang nasib Randy begini. Randy memang bodoh, tidak sepintar Nabila. Biar Nabila yang memimpin, Randy ikhlas jadi bawahan istri sendiri seumur hidup." Kata-kata Randy itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api amarah Bu Vera. Wanita itu menatap menantunya dengan pandangan yang seolah ingin menelan hidup-hidup. Ia melangkah maju, mendesak Nabila hingga punggung menantunya itu membentur tembok dapur. Telunjuk Bu Vera menuding tepat di depan hidung Nabila. "Dengar baik-baik, Nabila. Ibu tidak pernah mendidik Randy untuk jadi pecundang di bawah ketiak istri. Di keluarga ini, laki-laki adalah raja. Kalau rajanya dipermalukan, berarti kerajaannya hancur," desis Bu Vera penuh penekanan. "Lalu Nabila harus bagaimana, Bu? Menolak rezeki ini?" Perusahaan sudah mengeluarkan surat keputusan resmi. Nabila mencoba membela diri, meski suaranya bergetar hebat. Bu Vera tersenyum sinis, senyuman yang membuat bulu kuduk Nabila meremang. Ia melipat tangan di dada, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Gampang saja. Pagi ini juga, kamu ikut kami ke kantor. Kamu menghadap Pak Wijaya atau siapapun bosmu itu. Bilang kalau kamu tidak sanggup. Bilang kalau kamu hamil, sakit, atau apalah terserah kamu. Lalu, rekomendasikan suamimu untuk menggantikan posisi itu." Nabila terbelalak. "Apa? Itu tidak mungkin, Bu. Jabatan manajer keuangan bukan barang yang bisa dioper-oper begitu saja. Ada kualifikasinya, ada tesnya. Lagi pula, Mas Randy ada di divisi pengadaan, beda bidang dengan keuangan." "Alasan?" sergah Bu Vera. "Randy itu sarjana ekonomi, sama seperti kamu. Dia lebih senior. Kalau kamu yang merekomendasikan dan kamu mundur, perusahaan pasti akan mempertimbangkan Randy demi menjaga stabilitas. Kecuali, kamu memang serakah dan gila hormat." "Nabila tidak bisa melakukan itu, Bu. Itu tidak profesional." "Persetan dengan profesional," teriak Bu Vera, suaranya menggema memantul di dinding rumah. "Kau lebih baik berhenti bekerja, kasih dan berikan jabatanmu ke suamimu. Kau sangat tidak pantas. Putraku malu punya istri yang merasa lebih hebat darinya. Apa gunanya kamu pintar cari uang kalau suami kamu hancur harga dirinya? Ingat Nabila, surga istri itu ada pada ridho suami. Kalau Randy tidak ridho kamu kerja, gaji kamu itu haram."
Nabila menatap Randy, berharap suaminya itu akan membela logika yang benar. Namun Randy hanya diam, membuang muka, seolah menikmati momen di mana ibunya mencabik-cabik harga diri istrinya. "Mas Randy, kamu setuju dengan ide gila ibu ini?" tanya Nabila lirih. Randy akhirnya menatap Nabila, matanya dingin dan tak tersentuh. "Kalau kamu memang istri yang berbakti, kamu akan lakukan apa saja supaya suami kamu bahagia. Kalau jabatan itu bikin aku menderita, apa kamu tetap mau mempertahankannya? Berarti jabatan itu lebih penting dari aku." Skakmat. Nabila merasa sudut-sudut matanya memanas. Air mata yang ia tahan sekuat tenaga, akhirnya menetes juga. Mereka memojokkannya dengan dalih agama dan ketaatan, memutarbalikkan fakta seolah prestasi Nabila adalah sebuah dosa besar. "Saya beri waktu kamu berpikir sampai nanti malam," ancam Bu Vera sambil mengambil tas tangan mahalnya dari meja. "Kalau besok pagi kamu belum mengajukan pengunduran diri, jangan salahkan ibu kalau ibu yang akan bertindak lebih jauh. Ibu akan pastikan semua keluarga besar tahu betapa durhakanya kamu pada suami. Dan ingat, ibu bisa saja menyuruh Randy menceraikan wanita pembangkang seperti kamu. Masih banyak wanita di luar sana yang mau menghormati Randy." Setelah mengucapkan ultimatum itu, Bu Vera menarik tangan Randy. "Ayo Randy, kita berangkat. Ibu antar kamu ke kantor. Jangan berangkat sama istri durhaka ini. Biar dia merenung." Randy menurut begitu saja seperti kerbau dicocok hidung, meninggalkan Nabila yang merosot duduk di lantai dapur yang dingin. Suara pintu dibanting keras menjadi penutup pagi yang mengerikan itu. Nabila memeluk lututnya, isak tangisnya pecah memenuhi ruangan yang kini kembali sunyi. Ia terjepit di antara impian karirnya dan keutuhan rumah tangganya. Namun jauh di lubuk hatinya, ada rasa sakit yang lebih perih dari sekadar ancaman cerai. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Dan Nabila sama sekali tidak menyadari bahwa di balik drama, harga diri, yang dimainkan ibu dan anak itu, ada skenario jahat yang jauh lebih besar sedang menantinya di kantor. Nabila melangkah masuk ke lobi kantor dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Ia sengaja memakai kacamata berbingkai tebal untuk menutupi matanya yang bengkak. Meski hatinya hancur lebur setelah pertengkaran pagi tadi, Nabila bertekad untuk tetap profesional. Hari ini adalah hari pertamanya menjabat sebagai manajer keuangan regional, dan ia tidak boleh terlihat lemah. Namun, suasana di lantai divisinya terasa berbeda. Begitu Nabila melintas, percakapan yang tadinya riuh mendadak senyap. Beberapa staf wanita saling menyenggol lengan dan berbisik sambil melirik ke arahnya. Tatapan mereka bukan tatapan hormat pada atasan baru, melainkan tatapan sinis bercampur kasihan yang merendahkan. "Pagi, Bu Nabila," sapa Dinda, sahabat sekaligus rekan kerjanya, dengan nada canggung. Dinda buru-buru menarik lengan Nabila masuk ke dalam ruangan kaca manajer yang baru. "Ada apa, Din? Kenapa semua orang melihatku seperti aku ini alien?" tanya Nabila sambil meletakkan tasnya. Dinda menghela napas berat, wajahnya tampak ragu. "Nap, kamu harus tahu apa yang terjadi sebelum kamu datang tadi. Randy, dia membuat drama di ruang istirahat." Jantung Nabila berdesir. "Mas Randy? Dia bilang apa?" "Dia cerita ke semua orang. Katanya kamu mengancam akan menceraikan dia kalau dia tidak mau tunduk sama kamu di kantor. Dia bilang kamu gila hormat dan menindas suami di rumah. Sekarang satu divisi menganggap Randy adalah suami teraniaya dan kamu istri durhaka yang ambisius. Nap, gosipnya sudah liar banget." Nabila terduduk lemas di kursi kerjanya yang empuk. Kursi yang seharusnya menjadi singgasana kesuksesannya kini terasa seperti kursi pesakitan. Randy benar-benar niat menghancurkan reputasinya, bukan hanya di mata keluarga, tapi juga di lingkungan profesional. "Biarkan saja, Din. Aku kesini untuk kerja, bukan untuk klarifikasi gosip," jawab Nabila berusaha tegar, meski tangannya gemetar saat menyalakan komputer. "Tolong panggilkan Randy dan tim pengadaan. Aku butuh laporan rekapitulasi vendor 3 bulan terakhir untuk bahan rapat dengan Pak Wijaya besok." Dinda mengangguk prihatin dan keluar. 5 menit kemudian, pintu ruangan Nabila terbuka. Bukan Randy yang datang, melainkan seorang staf junior yang terlihat ketakutan. "Maaf, Bu Nabila, Pak Randy beliau menolak untuk datang," ucap staf itu gemetar. "Menolak? Apa alasannya?"
Katanya, kalau ibu butuh data, ibu bisa cari sendiri di gudang arsip. Pak Randy bilang dia sedang sibuk mengerjakan tugas, bawahan, dan tidak punya waktu melayani atasan yang manja. Darah Nabila mendidih. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan lagi masalah rumah tangga, ini sabotase pekerjaan, insubordinasi. Nabila bangkit dan berjalan cepat menuju meja Randy. Di sana, Randy sedang duduk santai sambil memutar-mutar pulpen, dikelilingi beberapa teman prianya yang tertawa-tawa kecil. Saat melihat Nabila datang, Randy langsung memasang wajah pura-pura sibuk. "Mas Randy," panggil Nabila tegas, berusaha menahan emosinya agar tidak meledak di depan umum. "Saya butuh laporan vendor bulan lalu. Sekarang." Itu prosedur standar setiap awal bulan. Randy menoleh malas, lalu tersenyum miring. "Wah, Bu Manayer sudah mulai main perintah ya? Maaf Bu, filenya belum saya rekap. Komputer saya mendadak lemot nih. Mungkin baru selesai lusa." "Lusa? Rapat dengan direksi besok pagi, Mas? Kamu sengaja ya?" "Loh, jangan suzon dong Bu Manayer. Namanya juga kendala teknis. Kalau ibu memang hebat dan pantas jadi manajer, harusnya ibu bisa dong membereskan masalah kecil begini tanpa merengek ke bawahan? Atau jangan-jangan, ibu memang tidak mampu?" Sindir Randy keras-keras, memancing tawa tertahan dari kubikel sebelah. Nabila menarik napas panjang. Ia sadar jika ia marah di sini, Randy akan semakin merasa menang dan mendapatkan validasi bahwa Nabila emosional. "Baik. Kalau kamu tidak bisa menyerahkan laporannya, saya akan tarik datanya langsung dari server pusat dengan akses manajer saya," ucap Nabila dingin, lalu berbalik badan meninggalkan Randy yang seketika terdiam. Senyum mengejek di wajah Randy lenyap berganti dengan kekhawatiran yang samar. Malam itu, Nabila memutuskan untuk lembur. Kantor sudah sepi, hanya tinggal petugas kebersihan yang sesekali lewat. Nabila tidak pulang karena ia enggan bertemu Bu Vera yang mungkin masih menunggu di rumahnya untuk menagih surat pengunduran diri. Dengan akses barunya sebagai manajer regional, Nabila bisa masuk ke sistem database yang sebelumnya terkunci untuk level staf biasa. Ia mulai menelusuri folder divisi pengadaan barang, tempat Randy bekerja selama 5 tahun terakhir. Niat awalnya hanya untuk menyusun laporan yang gagal diserahkan suaminya. Namun, saat Nabila mulai mencocokkan angka-angka di layar, keningnya berkerut. Ada yang aneh. Di laporan pengeluaran bulan Maret, tertulis pembelian 50 unit laptop spesifikasi tinggi untuk tim IT dengan harga per unit 25 juta rupiah. Tapi Nabila ingat betul, bulan lalu dia sempat mampir ke ruangan IT dan melihat mereka masih memakai laptop lama. Kalaupun ada yang baru, jumlahnya tidak sampai 10 unit. Nabila menelusuri lebih dalam. Ia menemukan nama sebuah vendor, CV, Maju Sentosa. Vendor ini rutin menerima pembayaran dalam jumlah besar setiap tanggal 20, namun tidak ada rincian barang yang jelas dalam lampiran faktur digitalnya. Hanya tertulis, biaya konsultasi jasa lain-lain. Jantung Nabila berdegup kencang. Ia membuka file log aktivitas. User yang menginput dan menyetujui transaksi ke CV Maju Sentosa itu adalah Randy_Pratama. Tangan Nabila gemetar hebat. Ini bukan sekadar kelalaian administrasi. Ini adalah indikasi markup anggaran dan pembayaran fiktif. Jumlahnya jika diakumulasi selama 2 tahun terakhir mencapai miliaran rupiah. Nabila tiba-tiba teringat gaya hidup Bu Vera yang belakangan ini semakin mewah. Tas-tas branded, perhiasan emas yang menumpuk di leher, dan renovasi rumah mertuanya di kampung yang megah. Randy selalu bilang itu hasil bonus tahunan dan tabungan hasil main saham. Nabila yang sibuk bekerja tidak pernah curiga dan percaya saja. "Jadi ini?" desis Nabila pelan di ruangan yang sunyi. "Ini alasan Mas Randy dan Ibu ngotot menyuruhku mundur." Randy bukan takut harga dirinya jatuh. Randy takut Nabila melihat ini. Sebagai istri yang juga sesama staf, Nabila tidak punya akses. Tapi sebagai atasan langsung yang memegang kendali keuangan, Nabila adalah ancaman terbesar bagi kejahatan suaminya. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat ke ruangannya. Nabila buru-buru mematikan monitor, menyisakan layar hitam. Pintu ruangan terbuka perlahan. Sosok satpam malam muncul menyenter ke dalam. "Mbak Nabila? Belum pulang? Sudah jam 10 malam,
sapa Pak Satpam ramah. Nabila menghela napas lega, keringat dingin membasahi punggungnya. Iya Pak. Sebentar lagi saya pulang. Setelah Satpam pergi, Nabila cepat-cepat menyalin data-data mencurigakan itu ke dalam flash disk pribadinya. Ia memasukkan benda kecil itu ke saku terdalam tasnya. Malam itu, Nabila pulang dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada saat ia berangkat. Ia tidak lagi menghadapi dilema antara karir dan suami. Ia kini sedang memegang bom waktu yang bisa menghancurkan suaminya sendiri. Di rumah nanti, ia harus berhadapan dengan Randy dan Bu Vera, berpura-pura bodoh dan lemah, sambil menyembunyikan fakta bahwa ia baru saja menemukan kunci brankas dosa mereka. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ia harus mundur, tapi apakah ia tega menjebloskan suaminya ke penjara? Pagi itu, atmosfer di lantai 7 gedung perkantoran terasa lebih mencekam dari biasanya. Nabila duduk di balik meja kerjanya, matanya menatap tajam ke arah pintu ruangan yang tertutup rapat. Di dalam tas kerjanya, flash disk berisi bukti kecurangan Randy tersimpan aman, seolah menjadi jimat pelindung sekaligus senjata mematikan yang siap diledakkan kapan saja. Nabila berusaha fokus pada tumpukan berkas di hadapannya, namun konsentrasinya buyar seketika saat mendengar suara keributan dari arah lobi lift. Suara itu melengking tinggi, menembus ketenangan kantor yang biasanya hening. "Minggir. Saya tidak perlu janji temu. Saya ini mertuanya manajer kalian." Jantung Nabila mencelos. Ia mengenali suara itu. Bu Vera. Belum sempat Nabila beranjak dari kursinya, pintu kaca ruangannya didorong paksa hingga terbuka lebar. Bu Vera berdiri di sana dengan napas memburu, wajahnya dipoles riasan tebal yang tidak bisa menutupi guratan amarah. Di belakangnya, Randy mengekor dengan wajah tertunduk, namun Nabila bisa menangkap sekilas seringai tipis di bibir suaminya. Di belakang mereka, Dinda dan beberapa staf keamanan tampak bingung dan takut untuk bertindak. "Bu, kenapa ibu bikin keributan di kantor?" bisik Nabila setengah mendesis. Ia sadar puluhan pasang mata karyawan kini tertuju ke arah ruangannya. Bu Vera tidak peduli. Ia melangkah masuk, bunyi hak sepatu tingginya beradu keras dengan lantai marmer. Tanpa permisi, ia menggebrak meja kerja Nabila dengan telapak tangannya. "Brak, jangan panggil aku ibu kalau kamu masih duduk di kursi ini," bentak Bu Vera. "Sudah ibu bilang kemarin, kan? Ibu kasih waktu kamu berpikir sampai pagi ini. Mana surat pengunduran dirimu? Mana surat rekomendasi untuk suamimu?" Nabila berdiri, mencoba menyejajarkan tingginya dengan sang mertua. "Bu, tolong kecilkan suara ibu. Ini kantor profesional. Kita bisa bicara di rumah." "Rumah? Hah? Kamu pikir ibu bodoh?" Bu Vera tertawa sumbang. "Kalau di rumah, kamu bisa beralasan macam-macam. Di sini, biar semua orang tahu wajah aslimu. Biar mereka tahu kalau manajer kebanggaan mereka ini adalah istri durhaka yang tega menginjak kepala suaminya sendiri." Nabila melirik Randy, berharap suaminya punya sedikit saja rasa malu untuk menghentikan ibunya. Tapi Randy justru bersandar di bingkai pintu, melipat tangan di dada, dan memasang wajah memelas seolah ia adalah korban penindasan. "Mas, tolong bawa ibu pulang," pinta Nabila. "Aku nggak bisa, Nap," jawab Randy dengan nada yang dibuat sedih. "Ibu cuma mau membela kehormatan anaknya. Aku sebagai suami sudah capek direndahkan terus. Mungkin memang ini jalannya." Nabila mengepalkan tangannya di bawah meja. Sandiwara mereka benar-benar menjijikkan. Apalagi setelah Nabila tahu bahwa Randy mencuri uang perusahaan. Bu Vera kembali menatap Nabila dengan tatapan mengintimidasi. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan melemparkannya ke hadapan Nabila. "Itu draft surat pengunduran diri. Randy yang buatkan supaya kamu tidak repot mengetik. Kamu tinggal tanda tangan." Nabila menatap map biru itu dengan nanar. "Bu, saya tidak bisa mundur begitu saja. Saya punya kontrak, saya punya tanggung jawab. Perusahaan ini bukan milik nenek moyang kita yang bisa diatur sesuka hati." "Persetan dengan kontrak?" teriak Bu Vera semakin histeris. "Sekarang ibu kasih kamu dua pilihan, Nabila. Pilihan terakhir. Tanda tangani surat itu sekarang, kemasi barang-barangmu, dan sujud minta maaf sama Randy di depan semua karyawan." Bu Vera menjeda kalimatnya, matanya memicing tajam penuh ancaman. "Atau,
Kalau kamu tetap keras kepala mempertahankan jabatan sialan ini, hari ini juga Randy akan menjatuhkan talak kepadamu. Kami akan urus perceraian secepatnya dan kamu keluar dari rumah anakku tanpa membawa sepeser pun. Ruangan itu hening seketika. Ancaman itu menggantung di udara, berat dan menyesakan. Nabila terdiam kaku. Ia tahu hubungan mereka sedang tidak baik, tapi ancaman cerai yang dilontarkan di tempat kerja sungguh di luar batas kewajaran. Mas Randy. Suara Nabila terdengar lirih. Kamu serius? Kamu mau menceraikan aku cuma karena jabatan? Randy menegakkan tubuhnya, menatap Nabila dengan tatapan dingin yang asing. Bukan karena jabatan, Nab. Tapi karena kamu tidak menghormatiku. Laki-laki mana yang mau punya istri yang lebih sukses dan bikin suaminya terlihat bodoh? Kalau kamu pilih karir, ya sudah. Nikahi saja pekerjaanmu itu. Nabila menatap kedua orang di hadapannya itu bergantian. Ibu dan anak yang kompak dalam keserakahan dan manipulasi. Dulu, ancaman ini mungkin akan membuat Nabila berlutut memohon ampun karena cinta butanya. Tapi hari ini, dengan flash disk berisi bukti kejahatan di dalam tasnya, ancaman itu terdengar berbeda. Nabila sadar, mereka mendesaknya sekeras ini bukan karena Randy malu. Mereka panik. Mereka ketakutan Nabila akan menemukan jejak korupsi itu jika terus menjabat. Ancaman cerai adalah kartu as terakhir mereka untuk mengusir Nabila dari posisi pengawas. Otak Nabila berputar cepat. Jika ia melawan sekarang, Randy mungkin akan nekat menghancurkan bukti lain atau kabur. Ia harus bermain cantik. Ia harus membeli waktu sampai ia bisa bertemu Pak Wijaya dan tim audit eksternal. Perlahan, Nabila menghela napas panjang, bahunya sengaja ia turunkan seolah menyerah kalah. Wajahnya ia buat sesedih mungkin. Baik, Bu. Mas Randy, ucap Nabila pelan, suaranya bergetar. Kalau memang itu mau kalian, aku tidak mau bercerai. Aku masih sayang sama rumah tangga kita. Senyum kemenangan merekah lebar di wajah Bu Vera. Ia menyenggol lengan Randy, seolah berkata, lihat, caraku berhasil. Nah, begitu dong. Itu baru istri solehah, seru Bu Vera girang. Ayo, tanda tangani sekarang. Tapi Bu, sela Nabila cepat sebelum menyentuh map itu. Saya butuh waktu untuk membereskan administrasi. Saya tidak bisa pergi detik ini juga. Ada prosedur serah terima jabatan ke Mas Randy yang harus disiapkan biar legal, dan Mas Randy tidak bermasalah nantinya. Beri saya waktu 2 hari. Lusa, saat rapat direksi bulanan, saya akan umumkan pengunduran diri saya secara resmi dan menunjuk Mas Randy sebagai pengganti. Bu Vera tampak curiga, tapi Randy membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Mungkin Randy berpikir itu masuk akal, agar peralihan kekuasaan terlihat mulus dan ia bisa langsung memegang kendali keuangan tanpa dicurigai. Oke, kata Bu Vera angkuh. 2 hari. Awas kalau kamu bohong. Kalau lusa kamu belum angkat kaki dari ruangan ini, surat cerai yang akan sampai ke tanganmu. Iya, Bu. Saya janji, jawab Nabila sambil menunduk, menyembunyikan kilatan tajam di matanya. Bu Vera mendengus puas, lalu berbalik badan. Ayo Randy, kita makan siang. Biarkan istrimu membereskan kekacauan yang dia buat. Randy tersenyum penuh kemenangan ke arah Nabila sebelum mengikuti ibunya keluar. Mereka berjalan dengan kepala tegak, merasa telah memenangkan perang. Mereka tidak tahu bahwa Nabila baru saja memasang perangkap. 2 hari bukan waktu untuk berkemas, tapi waktu untuk menyusun kematian karir Randy serapi mungkin. Nabila menatap punggung mereka yang menjauh, air matanya kering seketika. Rasa sedihnya telah habis, berganti menjadi tekad baja untuk membungkam kesombongan mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Sepeninggal Bu Vera dan Randy, keheningan kembali menyelimuti ruangan Nabila. Para staf di luar tampak pura-pura sibuk, namun Nabila tahu mereka sedang membicarakan drama yang baru saja terjadi. Pintu ruangan diketuk pelan, Dinda masuk dengan wajah cemas membawa segelas air. Nab, kamu serius? Kamu mau mundur lusa? Tanya Dinda setengah berbisik. Kamu tahu kan Randy itu nggak kompeten? Kalau dia pegang keuangan regional, departemen kita bisa hancur dalam sebulan. Nabila menyesap air itu perlahan, menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu cepat.
Ia menatap sahabatnya itu dengan sorot mata yang tajam, berbeda jauh dari tatapan pasrah yang ia tunjukkan pada mertuanya tadi. Tenang saja, Din. Aku bilang aku butuh waktu 2 hari untuk membereskan administrasi. Kan? Administrasi yang aku maksud bukan surat resign, tapi bukti-bukti kebusukan suamiku, ucap Nabila dingin. Mata Dinda membelalak. Maksudmu? Jangan tanya dulu. Sekarang aku butuh bantuanmu. Tolong jaga pintu ruangan ini, jangan biarkan siapapun masuk, terutama Randy atau antek-anteknya. Bilang aku sedang depresi dan ingin menenangkan diri. Aku harus memeriksa arsip fisik tahun lalu di gudang bawah. Tanpa menunggu jawaban, Nabila menyambar kunci akses gudang arsip yang kini menjadi haknya sebagai manajer. Ia menyelinap keluar lewat pintu belakang menuju lift barang. Gudang arsip di lantai dasar terasa lembab dan berdebu. Ribuan map berjajar di rak besi yang menjulang tinggi. Nabila menyalakan lampu senter dari ponselnya, menyusuri lorong yang memuat dokumen divisi pengadaan. Jantungnya berdegup kencang. Jika Randy tahu ia ada di sini, suaminya itu pasti akan curiga. Randy selama ini selalu melarang Nabila mendekati area pengadaan dengan alasan kode etik, padahal tujuannya untuk menutupi bangkai. Tangan Nabila berhenti di sebuah box berlabel Vendor Eksternal 2024. Dengan napas tertahan, ia membongkar isinya. Ia mencari dokumen asli dari CV Maju Sentosa, perusahaan fiktif yang ia temukan di data komputer semalam. Ketemu. Sebuah map merah tipis terselip di antara tumpukan map tebal vendor resmi lainnya. Nabila membukanya. Di dalamnya terdapat tumpukan faktur tagihan dengan kop surat yang terlihat amatiran, seolah dicetak dengan printer rumahan. Tidak ada rincian barang yang jelas, hanya nominal angka yang fantastis. 50 juta, 75 juta, 100 juta. Semua disetujui dan ditandatangani oleh Randy Pratama. Namun, bukan itu yang membuat darah Nabila mendidih. Matanya terpaku pada lembar lampiran legalitas CV tersebut. Di sana tertera alamat kantor CV. Maju Sentosa. Jalan Cempaka nomor 45, Kelurahan Sukamaju. Nabila menutup mulutnya menahan pekikan kaget. Itu adalah alamat rumah lama Bu Vera. Rumah yang katanya sudah dikontrakkan ke orang lain sejak setahun lalu. Ternyata, penyewanya adalah perusahaan hantu buatan mereka sendiri. Nabila membalik halaman berikutnya, mencari data pemilik rekening. Di formulir pendaftaran vendor, tertera nama pemilik rekening penerima dana, Vera Susanti. Lutut Nabila lemas seketika. Ia terduduk di lantai gudang yang dingin. Selama ini, uang perusahaan yang dicuri Randy mengalir langsung ke rekening pribadi ibunya. Randy memanipulasi data vendor seolah-olah itu perusahaan jasa profesional. Padahal itu hanya saluran pipa untuk memperkaya ibunya. Potongan-potongan puzzle di kepala Nabila mulai menyatu. Pantas saja Bu Vera bisa membeli mobil baru bulan lalu. Pantas saja mertuanya itu bisa pamer liburan ke luar negeri, dan selalu merendahkan Nabila yang cuma karyawan bergaji pas-pasan. Ternyata, kemewahan yang dipamerkan Bu Vera dibiayai dari uang curian yang disetujui oleh Randy. Dan yang paling menyakitkan, Randy selalu mengeluh tidak punya uang saat Nabila meminta tambahan untuk belanja bulanan. Randy selalu bilang gajinya habis untuk bayar utang koperasi. Ternyata, utang itu tidak pernah ada. Uangnya habis untuk memanjakan ibunya, sementara Nabila diperas tenaganya untuk menopang kebutuhan rumah tangga sendirian. Kalian benar-benar iblis berwajah manusia, desis Nabila. Rasa cintanya pada Randy yang tersisa, kini menguap sepenuhnya, berganti menjadi rasa jijik yang mendalam. Nabila segera memotret semua dokumen itu dengan ponselnya. Ia juga mengambil beberapa lembar asli faktur tersebut, dan menyelipkannya ke dalam balik blazernya. Ia harus membawa bukti fisik ini. Tiba-tiba, pintu gudang arsip terbuka. Cahaya terang dari lorong luar menyusup masuk. Siapa di sana? Suara berat seorang satpam terdengar. Nabila menahan napas, bersembunyi di balik rak. Ia mengintip sedikit. Untunglah itu hanya Pak Asep, satpam yang ia kenal baik. Nabila keluar dari persembunyiannya. Pak Asep, ini saya, Nabila. Loh, Bu Manayer? Sedang apa di tempat kotor begini sendirian? Tanya Pak Asep kaget. Nabila mendekat dan menatap Pak Asep serius. Pak,
Saya sedang melakukan audit rahasia. Bapak tidak melihat saya di sini, kan? Tolong jangan bilang siapa-siapa, terutama Pak Randy. Pak Asep yang sudah lama bekerja dan tahu gelagat tidak beres Randy selama ini, mengangguk paham. Aman, Bu. Saya juga sering curiga banyak barang keluar masuk tanpa surat jalan kalau pas giliran Pak Randy jaga malam. Ibu butuh bantuan angkat berkas? Tidak usah, Pak. Cukup pastikan CCTV di lorong ini rusak sebentar saat saya keluar. Bisa? Pak Asep mengedipkan sebelah matanya. Siap, Bu. Nabila kembali ke ruangannya dengan bukti yang tak terbantahkan. Flash disk berisi data digital dan dokumen asli di balik bajunya. Ia duduk di kursinya, menatap foto pernikahannya dengan Randy yang masih terpajang di meja. Dengan gerakan perlahan, Nabila menelungkupkan foto itu hingga tak terlihat lagi wajah suaminya. Ia meraih gagang telepon kantor, menekan nomor ekstensi khusus yang jarang dihubungi karyawan biasa. Ekstensi lantai paling atas. Halo, Sekretaris Pak Wijaya? Ini Nabila, Manajer Keuangan Regional. Tolong sampaikan ke Bapak, saya minta waktu menghadap besok pagi-pagi sekali, sebelum rapat direksi dimulai. Bilang ke Bapak, saya sudah menemukan tikus yang beliau cari selama ini. Dan tikus itu ukurannya sangat besar. Di seberang sana, Sekretaris mengiyakan. Nabila meletakkan gagang telepon. Perangkap sudah terpasang. Besok, panggung sandiwara Randy dan Bu Vera akan runtuh. Nabila tidak akan mundur. Ia akan maju, dan ia akan memastikan mereka berdua tidak punya tempat untuk lari. Langit Jakarta masih gelap ketika Nabila memarkirkan mobilnya di basemen kantor. Jarum jam baru menunjukkan pukul 6 pagi. Gedung pencakar langit itu masih sunyi, hanya petugas keamanan lobi yang menyapanya dengan hormat. Nabila sengaja datang jauh lebih awal untuk menghindari tatapan mata karyawan lain, dan yang terpenting, untuk memenuhi janji pertemuannya dengan orang nomor 1 di perusahaan ini. Nabila melangkah menuju lift khusus eksekutif yang aksesnya baru ia dapatkan 2 hari lalu. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Di dalam tas kerjanya, map merah berisi bukti kecurangan Randy dan Bu Vera terasa begitu berat, seolah membawa beban nasib rumah tangganya yang kini berada di ujung tanduk. Tiba di lantai paling atas, pintu ruangan CEO sudah terbuka sedikit. Sekretaris pribadi Pak Wijaya mempersilakan Nabila masuk. Di dalam ruangan yang luas dengan pemandangan kota itu, Pak Wijaya sedang duduk menghadap jendela, memegang secangkir kopi. Pria parubaya itu memutar kursi kerjanya begitu mendengar langkah kaki Nabila. Selamat pagi, Nabila. Duduklah. Sapa Pak Wijaya dengan nada tenang namun berwibawa. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi kaget melihat Nabila datang sepagi ini dengan wajah tegang. Nabila duduk, lalu tanpa basa-basi meletakkan map merah dan flash disk di atas meja marmer yang dingin itu. Pak, saya datang untuk menyerahkan ini. Ini adalah alasan kenapa Departemen Pengadaan selalu mengalami pembengkakan anggaran 2 tahun terakhir. Dan pelakunya? Nabila tercekat sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Pelakunya adalah suami saya sendiri, Randy Pratama, bekerja sama dengan ibu mertua saya, Vera Susanti. Pak Wijaya menatap map itu sejenak tanpa menyentuhnya, lalu menatap Nabila lekat-lekat. Kamu yakin dengan tuduhan ini, Nabila? Konsekuensinya berat. Suamimu bisa dipenjara. Saya yakin, Pak. Di dalam situ ada bukti transfer ke CV fiktif yang ternyata beralamat di rumah lama mertua saya. Ada faktur palsu yang ditandatangani Randy. Uang perusahaan mengalir untuk membiayai gaya hidup mereka, sementara mereka memanipulasi saya untuk mundur agar kejahatan ini tidak terungkap. Hening sejenak mengisi ruangan itu. Nabila menunggu reaksi marah atau kaget dari bos besarnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sudut bibir Pak Wijaya terangkat membentuk senyuman tipis. Ia mengambil map itu, membukanya sekilas, lalu mengangguk puas. Kerja bagus, Nabila. Kamu tidak mengecewakan saya. Nabila mengernyit bingung. Bapak tidak kaget. Pak Wijaya menutup map itu kembali dan menyandarkan punggungnya. Jujur saja, Nabila. Saya sudah mencurigai Randy sejak 6 bulan lalu. Ada kebocoran dana yang sangat rapi,
Begitu rapi sampai auditor eksternal pun kesulitan melacaknya karena dokumen pendukungnya selalu lengkap secara administratif. Randy sangat licin, dia tahu celah sistem kita. Pak Wijaya berdiri, berjalan menuju jendela. Saya butuh orang dalam untuk membongkarnya. Orang yang punya integritas tinggi, teliti, tapi juga orang yang Randy anggap remeh. Itulah alasan kenapa saya mempromosikan kamu, Nabila. Nabila terperangah. Jadi, promosi saya? Promosi kamu itu murni karena prestasimu, Nabila. Kamu cerdas dan jujur. Tapi saya percepat waktunya karena saya tahu. Begitu kamu jadi atasan Randy, egonya yang besar itu akan terusik. Dia akan panik. Orang yang panik akan membuat kesalahan. Dan benar saja, kan? Dia dan ibunya langsung menyerangmu. Memaksamu mundur karena mereka takut kamu melihat data itu. Ketakutan merekalah yang akhirnya membuka jalan bagi kamu untuk menemukan bukti ini. Nabila merasa campur aduk. Ia merasa seperti pion dalam permainan catur Pak Wijaya, namun ia juga bersyukur. Jika bukan karena skenario ini, mungkin selamanya ia akan menjadi istri bodoh yang dimanfaatkan suami dan mertuanya. Sekarang, apa rencana Bapak? Tanya Nabila. Rencana saya bergantung pada kamu, jawab Pak Wijaya serius. Besok pagi ada rapat direksi bulanan. Randy sudah mengajukan permohonan untuk bicara di forum itu. Dia bilang akan ada pengumuman penting tentang restrukturisasi divisi. Saya yakin dia berharap kamu mengumumkan pengunduran diri di sana. Benar, Pak. Saya sudah janji pada mertua saya untuk menyerahkan jabatan itu ke Randy besok. Bagus. Ikuti permainan mereka, perintah Pak Wijaya. Matanya berkilat tajam. Jangan beritahu siapapun soal pertemuan kita ini. Besok, datanglah ke rapat dengan wajah kalah. Biarkan Randy dan ibumu merasa menang. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur mereka saat jatuh nanti. Lalu saya harus bagaimana di rapat itu, Pak? Bacakan apa yang harus kamu bacakan. Tapi bukan surat pengunduran diri. Gunakan panggung yang sudah disiapkan Randy untuk menghukumnya. Saya akan pastikan tim hukum dan polisi sudah bersiaga di ruang sebelah. Apakah kamu siap, Nabila? Apakah kamu tega melihat suamimu diseret keluar dengan borgol? Nabila teringat kembali kata-kata Bu Vera yang menghinanya, teringat wajah Randy yang merendahkannya, dan teringat fakta bahwa uang yang dicuri Randy dipakai untuk berfoya-foya sementara Nabila berhemat setengah mati. Rasa iba di hatinya sudah mati. Saya siap, Pak. Dia bukan suami saya lagi saat dia memilih mengkhianati kepercayaan saya demi uang haram. Baik. Ini otorisasi penuh untukmu. Pak Wijaya menyerahkan sebuah kartu akses berwarna hitam. Ini akses ke proyektor utama ruang rapat direksi yang tidak bisa diputus dari meja peserta lain. Gunakan dengan bijak. Nabila keluar dari ruangan Pak Wijaya dengan perasaan lega yang luar biasa. Saat lift terbuka di lantai divisinya, ia berpapasan dengan Randy yang baru datang. Wajah Randy tampak cerah, senyum penuh kemenangan menghiasi bibirnya saat melihat Nabila. Pagi, sayang, sapa Randy dengan nada mengejek. Habis dari lantai atas? Ngapain? Mengemis supaya Pak Wijaya tidak memecatmu karena ketidakmampuanmu. Nabila memasang wajah sedih terbaiknya. Ia menunduk, menghindari tatapan mata Randy. Aku cuma mau memastikan pesangonku cair lancar kalau aku mundur besok. Mas. Randy tertawa puas, menepuk bahu Nabila keras-keras. Nah, itu baru istri pintar. Tenang saja, kalau aku jadi manajer nanti, kamu bisa santai di rumah. Jadi ratu rumah tangga. Itu kan impian semua wanita. Iya, Mas, jawab Nabila pelan. Randy berlalu sambil bersiul, sama sekali tidak menyadari bahwa ratu yang ia maksud sedang menggenggam kartu hitam yang akan menjadi tiketnya menuju kehancuran. Nabila menatap punggung suaminya untuk terakhir kalinya sebagai seorang istri, besok ia akan menatapnya sebagai seorang eksekutor. Nabila kembali ke ruangannya dengan langkah gontai yang dibuat-buat. Di tangannya tergenggam sebuah kardus kosong. Ia mulai memasukkan barang-barang pribadinya, bingkai foto, muk kopi kesayangan, dan beberapa novel, ke dalam kardus itu. Setiap gerakan ia lakukan dengan lambat,
sengaja agar terlihat oleh staf lain yang mencuri pandang dari balik kubikel kaca. "Bu Nabila, Ibu serius mau pergi?" bisik Dinda yang masuk dengan wajah sedih. Dinda belum tahu rencana sebenarnya, karena Nabila merasa terlalu berisiko untuk memberitahu siapapun lewat kata-kata di area kantor yang mungkin dipasang penyadap oleh Randy. Nabila hanya mengedipkan mata sekilas pada sahabatnya itu, lalu kembali memasang wajah murung. "Iya, Din. Tolong bantu aku rapikan sisa berkas ini. Aku ingin besok meja ini sudah bersih untuk Pak Randy." Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka tanpa diketuk. Randy masuk dengan senyum lebar yang tak bisa ia sembunyikan. Ia bersandar di meja Nabila, melihat kardus yang sudah terisi setengah. "Wah, rajin sekali istriku. Sudah siap-siap rupanya," ejek Randy sambil mengambil muk Nabila dan memainkannya. "Baguslah. Aku suka wanita yang tahu diri. Jangan lupa tinggalkan password komputer dan email manajer di laci ya. Besok pagi-pagi aku mau langsung cek data anggaran." "Sudah aku tulis di memo, Mas. Ada di laci paling atas," jawab Nabila pelan tanpa menatap wajah suaminya. Randy tertawa puas. Ia merasa di atas angin. Ancaman ibunya dan tekanan psikologis yang ia berikan ternyata ampuh meruntuhkan mental Nabila. "Oh ya, nanti malam ibu mau datang ke rumah. Dia mau merayakan keputusan bijak kamu ini. Ibu minta kamu masak besar. Ingat, masak yang enak. Jangan bikin kecewa calon manajer baru." "Iya, Mas. Nanti aku belanja pulang kantor," jawab Nabila patuh. Sore harinya, Randy pulang lebih awal dengan alasan ingin menjemput ibunya. Sementara Nabila sengaja pulang tepat waktu, mampir ke pasar, dan memasak hidangan mewah seperti yang diminta. Ayam bakar madu, sayur asem, dan sambal terasi kesukaan Bu Vera. Saat makan malam tiba, suasana di meja makan terasa kontras. Bu Vera dan Randy makan dengan lahap sambil tertawa-tawa membicarakan rencana renovasi rumah dan mobil baru yang akan mereka beli dengan gaji Randy yang baru. Sementara Nabila hanya mengaduk-aduk nasinya, menahan mual melihat keserakahan dua manusia di hadapannya. "Nah, begini kan enak," celoteh Bu Vera sambil mengunyah paha ayam. "Rumah adem, suami senang, rezeki lancar. Coba kalau kamu masih ngotot kerja, pasti ribut terus. Kamu harus berterima kasih sama ibu, Nabila. Ibu sudah menyelamatkan rumah tanggamu dari kehancuran." "Iya, Bu. Terima kasih," ucap Nabila datar. "Besok di rapat, kamu jangan pakai baju yang terlalu bagus ya," tambah Bu Vera dengan nada meremehkan. "Pakai baju biasa saja. Biar Randy yang bersinar. Kamu cukup duduk, baca surat pengunduran diri, lalu keluar. Jangan banyak drama menangis-nangis. Bikin malu." "Benar kata ibu," timpal Randy. "Setelah kamu mundur, aku akan ajukan proposal proyek baru ke Pak Wijaya. Proyek pengadaan server IT senilai 5 miliar. Komisinya lumayan banget. Nap, nanti aku belikan kamu daster baru deh." Randy dan Bu Vera tertawa terbahak-bahak. Nabila mencengkeram sendoknya erat-erat. 5 miliar, batin Nabila. Jadi itu target berikutnya. Kalian benar-benar tidak punya rem. Setelah makan malam, Randy langsung masuk ke kamar kerja di rumah. Ia merasa sangat aman malam ini. Istrinya sudah takluk, besok jabatan manajer jatuh ke tangannya, dan Pak Wijaya tidak mungkin menolak rekomendasi Nabila demi stabilitas perusahaan. Tanpa Randy sadari, Nabila mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Randy membuka laptopnya, mengakses internet banking. Nabila melihat pantulan layar dari kaca lemari di belakang Randy. Randy sedang melakukan transfer terakhir. "Habiskan saja sisa saldo di rekening penampungan itu," gumam Randy pelan yang masih bisa didengar Nabila. "Besok kalau aku jadi manajer, aku bisa bikin akun vendor baru yang lebih bersih. Jejak lama harus dihapus." Jari Randy menekan tombol enter. Di kamar sebelah, ponsel Nabila bergetar. Notifikasi dari sistem keamanan bayangan yang ia pasang kemarin menyala. Alert, transaksi mencurigakan terdeteksi dari IP address rumah. Nabila tersenyum tipis dalam kegelapan. Randy baru saja menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Transaksi yang dilakukan malam ini, saat Nabila masih resmi menjabat sebagai manajer dan Randy sebagai bawahan, adalah bukti telak bahwa Randy berusaha menghilangkan barang bukti.
Dan bodohnya, Randy menggunakan wifi rumah yang terhubung dengan laptop kantornya. Nabila kembali ke kamar tidur, pura-pura sudah terlelap saat Randy masuk 1 jam kemudian. Randy naik ke tempat tidur dengan perasaan lega luar biasa. Ia memeluk guling, mendengkur halus dalam hitungan menit. Nabila membuka matanya. Ia menatap langit-langit kamar. Ini adalah malam terakhir ia tidur di samping pria yang pernah ia cintai setengah mati. Pria yang kini ia kenali sebagai parasit yang tega menghisap darah istrinya sendiri demi kesenangan ibunya. Tidurlah yang nyenyak, Mas, bisik Nabila nyaris tak terdengar. Bermimpilah yang indah tentang jabatan manajer itu. Karena besok, saat kamu bangun, mimpi itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Nabila bangkit perlahan, mengambil setelan jas kerja terbaiknya yang sudah ia siapkan diam-diam di balik tumpukan baju rumah. Besok, ia tidak akan memakai baju biasa seperti perintah Bu Vera. Besok, ia akan tampil paling memukau, paling berwibawa, dan paling tajam. Panggung sandiwara ini akan segera ditutup, dan Nabila akan menjadi sutradara yang mengakhiri segalanya. Pagi itu, sinar matahari yang menembus jendela kamar terasa berbeda bagi Nabila. Jika biasanya ia bangun dengan beban pekerjaan, hari ini ia bangun dengan seringai tipis di bibirnya. Ia melangkah ke depan cermin, mengenakan kemeja sutra putih yang dipadukan dengan blazer hitam berpotongan tegas. Rambutnya ia ikat satu ke belakang, rapi dan profesional. Ia memulas lipstik merah marun, warna yang menyeratkan keberanian, bukan warna nude pucat seperti hari-hari biasanya. Saat ia keluar kamar, Randy dan Bu Vera sudah menunggu di ruang tamu. Mata Bu Vera langsung memicing tidak suka melihat penampilan menantunya. Loh, kok dandan menor begitu? Ibu kan sudah bilang pakai baju biasa saja. Kamu mau menggoda direktur sebelum keluar? Hah? Sembur Bu Vera pedas. Nabila tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ini hari terakhir saya menjabat, Bu. Saya ingin memberikan kesan yang baik untuk perpisahan. Randy tertawa remeh sambil membenarkan dasinya. Sudahlah, Bu. Biarkan saja dia gaya-gayaan terakhir kali. Toh, setelah jam 10 nanti, jas mahal itu tidak akan berguna lagi di dapur. Mereka berangkat ke kantor dengan satu mobil. Sepanjang perjalanan, Randy dan Bu Vera tidak henti-hentinya membahas rencana liburan ke Eropa bulan depan menggunakan bonus proyek server yang sudah Randy incar. Nabila hanya diam menyimak. Sesekali mengetukkan jari di tas kerjanya yang berisi kartu akses hitam dari Pak Wijaya. Setibanya di lobi kantor, Randy berjalan dengan dada membusung. Ia menyapa satpam dan resepsionis dengan nada angkuh yang tidak biasa, seolah-olah ia sudah menjadi pemilik gedung. Bu Vera berjalan di sampingnya, menggandeng lengan putranya erat-erat, menatap sinis setiap karyawan wanita yang lewat. Lihat, Nabila, bisik Randy saat mereka masuk ke lift. Semua orang menatapku. Mereka tahu siapa calon pemimpin baru mereka. Iya, Mas. Nikmati tatapan itu selagi bisa, jawab Nabila penuh arti, namun Randy terlalu sibuk dengan egonya untuk menangkap sarkasme itu. Rapat direksi bulanan diadakan di ruang Garuda, ruang rapat paling prestisius di lantai teratas. Biasanya, anggota keluarga tidak diizinkan masuk. Namun, Randy, dengan percaya diri berlebih, sudah meminta izin khusus pada sekretaris direksi dengan alasan ibunya adalah saksi kesehatan Nabila yang memburuk, alasan palsu yang ia buat untuk memuluskan skenario pengunduran diri istrinya. Anehnya, izin itu diberikan dengan sangat mudah oleh Pak Wijaya. Di depan pintu ruang rapat yang besar dan berat, Randy berhenti sejenak. Ia merapikan jasnya, lalu menatap Nabila dengan tatapan mengintimidasi. Ingat skenarionya. Kamu masuk, bilang kesehatanmu terganggu, minta maaf karena tidak sanggup mengemban tugas, lalu tunjuk aku sebagai pengganti sementara sampai SK resmi keluar. Jangan banyak drama. Jangan mempermalukan aku. Baik, Mas, jawab Nabila singkat. Pintu terbuka. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa wajah mereka. Di dalam, meja oval panjang dari kayu mahoni sudah dikelilingi oleh para petinggi perusahaan. Direktur operasional, direktur HRD, direktur pemasaran, dan di ujung meja, duduk Pak Wijaya dengan wajah tenang yang tak terbaca. Suasana ruangan itu hening dan mencekam. Randy dan Bu Vera dipersilakan duduk di kursi tambahan di sisi ruangan,
sementara Nabila berjalan menuju kursi manajer keuangan yang masih kosong. Bu Vera tampak gelisah namun, matanya berbinar menatap kemewahan ruangan itu. Ia menyenggol lengan Randy, berbisik pelan, "Hebat benar kantor ini, Ren. Kamu harus bisa duduk di kursi yang diduduki Nabila itu." Pak Wijaya mengetukkan palu kecil, membuka rapat. "Selamat pagi rekan-rekan direksi. Agenda hari ini sedikit berbeda. Sebelum kita masuk ke laporan bulanan, Ibu Nabila selaku manajer keuangan regional yang baru ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting terkait masa depan departemennya. Silakan, Ibu Nabila." Semua mata tertuju pada Nabila. Randy tersenyum lebar di kursinya. Ia menyilangkan kaki dengan santai, siap menerima warisan jabatan. Bu Vera menegakkan punggung, wajahnya penuh kemenangan. Inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Detik-detik kehancuran karir Nabila dan kebangkitan Randy. Nabila berdiri perlahan. Ia tidak membawa secari kertas pun, tidak seperti orang yang hendak membaca pidato pengunduran diri. Tangannya tenang, sorot matanya tajam menyapu seisi ruangan, lalu berhenti tepat di wajah suaminya. "Terima kasih, Pak Wijaya." Suara Nabila terdengar lantang dan jernih, tidak ada getaran kesedihan sedikitpun. "Sesuai permintaan suami saya, Randy Pratama, dan ibu mertua saya, Ibu Vera, saya berdiri di sini untuk menyerahkan posisi saya." Randy mengangguk-angguk puas. "Bagus," batinnya. "Mereka meminta saya mundur karena menurut mereka, seorang istri tidak pantas memiliki jabatan lebih tinggi dari suaminya. Mereka bilang, saya harus memberikan jabatan ini kepada Randy demi kehormatan keluarga," lanjut Nabila. Beberapa direktur mulai berbisik-bisik, mengerutkan kening mendengar alasan yang terdengar sangat tidak profesional dan patriarkis itu. Wajah Randy mulai sedikit memerah, tidak menyangka Nabila akan blak-blakan menyebut alasannya. Tapi ia pikir, tak apalah, yang penting hasilnya. Nabila berjalan mendekati panel kontrol di dinding. Ia mengeluarkan kartu akses hitam yang diberikan Pak Wijaya kemarin. Namun, nada bicara Nabila berubah menjadi dingin dan menusuk. "Sebagai seorang profesional yang disumpah untuk menjaga integritas perusahaan, saya tidak bisa menyerahkan jabatan strategis ini kepada sembarang orang. Apalagi kepada orang yang memiliki bakat khusus dalam mengelola angka." Randy mulai merasa tidak enak. Jantungnya berdegup lebih kencang. Kenapa Nabila berjalan ke arah proyektor? Kenapa dia tidak langsung duduk setelah bicara? Oleh karena itu, Nabila memasukkan kartu hitam itu ke slot pembaca. Layar raksasa di belakang Pak Wijaya menyala terang. "Sebelum saya memutuskan nasib saya di perusahaan ini, saya ingin mempresentasikan portofolio kerja suami saya, Randy Pratama, selama 2 tahun terakhir. Agar Bapak Ibu direksi bisa menilai sendiri, apakah beliau pantas menggantikan saya." Bu Vera melotot. "Heh, apa-apaan ini? Randy, suruh istrimu berhenti." Randy hendak berdiri, tapi 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang entah sejak kapan berdiri di dekat pintu, tiba-tiba melangkah maju menghalangi gerak-geriknya. "Silakan duduk, Pak Randy," perintah Pak Wijaya dengan suara berat yang menggema. "Kita semua ingin melihat presentasi istrimu." Di layar besar itu, muncullah slide pertama. Bukan grafik keuntungan, bukan laporan penjualan, melainkan sebuah foto besar dokumen faktur dengan stempel merah bertuliskan, palsu. Di sebelahnya, terpampang foto rumah lama Bu Vera dengan keterangan, alamat vendor fiktif CV. Maju Sentosa. Darah di wajah Randy surut seketika. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Bu Vera menganga, matanya menatap layar dengan horor. Nabila berbalik menghadap mereka, senyum manis di bibirnya telah lenyap, berganti dengan tatapan sang eksekutor. "Mari kita mulai bedah kasusnya," ucap Nabila dingin. Suasana di ruang Garuda seketika berubah menjadi pengadilan terbuka yang mencekam. Cahaya dari layar proyektor menyoroti wajah pucat Randy dan Bu Vera, membuat mereka terlihat seperti pesakitan yang sedang disorot lampu interogasi. Para direktur lain menahan napas, terkejut melihat data terpampang jelas di depan mata. "Ini fitnah," teriak Randy tiba-tiba, suaranya pecah karena panik. Ia berdiri sambil menunjuk-nunjuk layar dengan tangan gemetar. "Pak Wijaya, jangan percaya. Istri saya ini gila. Dia memanipulasi data itu karena sakit hati saya suruh dia mundur.
Dia sengaja menjebak saya. Nabila tidak bergeming. Dengan tenang, ia menekan tombol next pada pengendali di tangannya. Layar berganti menampilkan grafik aliran dana yang rumit namun jelas. Garis-garis merah menghubungkan rekening perusahaan ke rekening CV. Maju Sentosa, dan dari sana, garis tebal mengalir langsung ke satu tujuan. Rekening pribadi atas nama Vera Susanti. Fitnah, Mas? Tanya Nabila dengan nada rendah namun tajam. Data ini saya tarik langsung dari server pusat yang terenkripsi. Tidak ada yang bisa mengubah jejak digital perbankan. Di sini terlihat jelas, setiap kali perusahaan membayar tagihan fiktif yang kamu tanda tangani, besoknya ada penarikan tunai atau transfer ke butik tas mewah dan showroom mobil dari rekening ibumu. Semua mata kini beralih menatap Bu Vera. Wanita yang tadi pagi masih bersikap angkuh itu, kini menciut di kursinya. Tas branded yang ia pangku seolah membakar kulitnya. Itu uang tabungan Randy. Randy anak berbakti, dia kirim uang buat ibunya. Apa salahnya? Elak Bu Vera gelagapan, keringat dingin mulai melunturkan bedak tebalnya. Benar, Bu, jawab Nabila sambil menatap mantan mertuanya itu lekat-lekat. Mengirim uang untuk ibu itu mulia. Tapi kalau uangnya hasil mencuri dari tempat kerja, itu namanya pencucian uang. Ibu dan Randy bukan hanya menikmati hasil korupsi, tapi ibu juga berperan aktif sebagai penampung dana kejahatan. Pak Wijaya akhirnya mengangkat tangannya, menghentikan perdebatan itu. Ia menatap Randy dengan tatapan kecewa yang mendalam. Randy, saya sudah mengirim tim auditor forensik ke alamat rumah ibumu tadi malam. Mereka menemukan stempel palsu dan tumpukan faktur kosong di lemari kamar ibumu. Apa kamu masih mau menyangkal? Suara Pak Wijaya terdengar berat dan final. Randy lemas seketika. Kakinya tak kuat menopang tubuhnya, hingga ia terduduk kembali dengan kasar. Habis sudah. Semua skenario licik yang ia susun bertahun-tahun hancur lebur dalam hitungan menit oleh istri yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut. Kenapa? Nap? Lirih Randy, matanya berkaca-kaca menatap Nabila. Kenapa kamu tega? Aku ini suamimu. Kita ini keluarga. Harusnya kamu lindungi aku, bukan telanjangi aku di depan umum begini. Nabila tersenyum miris. Ia berjalan perlahan mendekati Randy, hingga jarak mereka hanya terpisah meja kayu. Keluarga? Ulang Nabila pelan. Mas, saat kamu dan ibumu memaksaku mundur demi egomu, apa kamu ingat kita keluarga? Saat kamu mengancam akan menceraikanku kalau aku tidak menuruti perintah gilamu, apa kamu ingat kita keluarga? Kamu tidak pernah menganggapku istri, Mas. Kamu hanya menganggapku ancaman bagi brankas rahasiamu. Tapi aku melakukannya demi kita. Demi masa depan kita. Randy mencoba membela diri, mencari pembenaran yang sia-sia. Demi kita atau demi ibumu? Potong Nabila cepat. Sudahlah, Mas. Sandiwaranya sudah selesai. Nabila kemudian berbalik menghadap Pak Wijaya dan para direksi. Ia mematikan proyektor, membiarkan ruangan kembali terang benderang. Bapak, Ibu sekalian, itulah presentasi terakhir saya. Saya membuktikan bahwa Randy Pratama tidak kompeten dan memiliki cacat integritas yang fatal. Dengan ini, saya serahkan keputusan selanjutnya kepada perusahaan. Pak Wijaya mengangguk tegas. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Silakan masuk. Pintu ruang rapat terbuka lebar. 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh Kepala Divisi Hukum Perusahaan. Wajah Randy berubah menjadi abu-abu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari celah untuk kabur, tapi 2 petugas keamanan di belakangnya sudah siap menyergap. Saudara Randy Pratama, ucap salah satu polisi sambil mengeluarkan surat perintah penahanan. Anda kami tangkap atas tuduhan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen. Tidak. Tidak. Bu, tolong Randy, Bu. Randy berteriak histeris saat tangannya ditarik kasar dan diborgol. Ia meronta-ronta seperti orang kesurupan, harga dirinya yang setinggi langit kini jatuh ke titik paling nadir. Bu Vera menjerit histeris melihat putra kesayangannya diperlakukan seperti kriminal. Ia bangkit dan mencoba memukul polisi dengan tas tangannya. Lepaskan anak saya. Dia orang baik. Ini semua salah istrinya. Istrinya yang menjebak. Tangkap wanita ular itu. Namun,
Polisi lain dengan sigap menahan tangan Bu Vera. Ibu Vera Susanti, Anda juga kami amankan sebagai tersangka turut, serta dalam tindak pidana pencucian uang. Apa? Saya? Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma ibu rumah tangga, teriak Bu Vera panik. Matanya melotot horor saat sepasang borgol dingin juga melingkar di pergelangan tangannya yang penuh gelang emas. Ibu bisa jelaskan nanti di kantor polisi, ujar petugas itu tegas. Nabila berdiri diam di samping meja rapat, menyaksikan pemandangan tragis itu dengan hati yang beku. Ia melihat Randy diseret keluar sambil menangis meraung-raung memanggil namanya, memohon ampun, memohon agar Nabila mencabut laporannya. Ia melihat Bu Vera yang dulu begitu sombong dan berkuasa, kini diseret dengan rambut acak-acakan, berteriak memaki-maki Nabila dengan sumpah serapah. Nabila, istri durhaka. Kamu akan kualat. Kamu masukkan suamimu ke penjara. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Serapah Bu Vera menggema di lorong hingga akhirnya pintu tertutup dan suara itu menghilang di balik lift. Keheningan kembali menyelimuti ruang rapat, namun kali ini hening yang berbeda. Hening yang penuh rasa hormat. Pak Wijaya berdiri, diikuti oleh seluruh jajaran direksi. Mereka semua menatap Nabila. Bukan dengan tatapan kasihan, melainkan tatapan kagum. Saya minta maaf atas kekacauan ini, ucap Nabila pelan, menundukkan kepalanya sopan. Tidak, Nabila, kata Pak Wijaya, kamu baru saja menyelamatkan perusahaan ini dari kerugian yang lebih besar. Kamu membuktikan bahwa integritasmu tidak bisa dibeli, bahkan oleh keluargamu sendiri. Pak Wijaya mengulurkan tangannya. Selamat, Bu Manajer. Posisi ini memang layak menjadi milikmu. Sepenuhnya. Nabila menjabat tangan bosnya itu. Ada rasa lega yang luar biasa di dadanya. Beban berat yang menghimpitnya berhari-hari akhirnya terangkat. Ia kehilangan suami, ia kehilangan mertua, tapi ia mendapatkan kembali harga dirinya yang sempat diinjak-injak. Ia berdiri tegak di tengah puing-puing rumah tangganya yang hancur, siap membangun kembali hidupnya sebagai wanita yang merdeka. Randy dan Bu Vera mungkin berpikir mereka bisa menghancurkan Nabila. Tapi mereka lupa, berlian akan semakin bersinar saat diasah dengan tekanan yang kuat. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian menggemparkan di ruang rapat direksi itu. Kantor kini terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis atau drama manipulatif yang mewarnai hari-hari Nabila. Divisi keuangan di bawah kepemimpinan Nabila berjalan sangat efisien. Ia berhasil membersihkan sisa-sisa kekacauan administrasi yang ditinggalkan Randy, dan memulihkan kepercayaan vendor-vendor resmi. Siang itu, Nabila meminta izin setengah hari. Bukan untuk bersantai, melainkan untuk menyelesaikan urusan terakhir yang masih mengikatnya dengan masa lalu. Ia memacu mobilnya menuju rutan Salemba, tempat di mana Randy kini mendekam menunggu vonis pengadilan. Nabila duduk di ruang pengunjung, dibatasi kaca tebal dan jeruji besi. Tak lama kemudian, seorang petugas membawa masuk sosok laki-laki kurus dengan rambut cepak yang nyaris botak. Wajah itu terlihat kusam, matanya cekung, dan aura kesombongan yang dulu selalu menyelimutinya telah lenyap tanpa sisa. Itu adalah Randy. Saat melihat Nabila, mata Randy berbinar sejenak, namun segera meredup saat melihat tatapan dingin istrinya. Randy duduk, tangannya gemetar saat meraih gagang telepon interkom. Nabila, kamu datang. Suara Randy terdengar serak dan putus asa. Aku tahu kamu pasti datang. Kamu masih peduli sama aku, kan? Nap, tolong aku. Di sini mengerikan. Aku nggak kuat. Tolong bicara sama Pak Wijaya, minta dia cabut laporannya. Aku janji bakal ganti semua uangnya, aku bakal kerja apa saja. Nabila menatap pria di hadapannya dengan datar. Ia tidak merasakan kebencian lagi, hanya rasa kasihan melihat betapa menyedihkannya seseorang yang pernah ia anggap sebagai imam. Aku datang bukan untuk membebaskanmu, Mas, jawab Nabila tenang. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan menempelkannya ke kaca. Aku datang untuk meminta tanda tanganmu di surat persetujuan cerai ini. Sidang putusan akan digelar minggu depan, dan aku ingin semuanya cepat selesai. Randy terbelalak. Cerai? Nap, jangan begini. Aku hilaf. Ini semua gara-gara ibu. Ibu yang menghasut aku terus-terusan. Dia yang butuh uang buat pamer ke saudara-saudaranya. Aku cuma korban ambisi ibu, Nap.
Kamu tahu kan aku sayang sama kamu. Nabila tersenyum miris. Bahkan di titik terendahnya, Randy masih saja menyalahkan orang lain. Ia tidak punya tulang punggung untuk mengakui kesalahannya sendiri. Jangan bawa-bawa ibumu, Mas. Memang Bu Vera salah karena serakah, tapi kamu yang punya akal sehat. Kamu yang tanda tangan faktur palsu itu. Kamu yang memilih untuk merendahkan istrimu demi ego laki-laki yang rapuh. Potong Nabila tegas. Oh ya, soal ibu, aku dengar dari pengacara, ibu sekarang depresi berat di sel wanita. Dia terus berteriak memanggil namamu dan menyalahkanmu, karena tidak becus cari uang yang halal. Kalian berdua saling menyalahkan di dalam sana, padahal kalianlah yang bergandengan tangan masuk ke lubang ini. Randy menunduk, air matanya menetes membasahi baju tahanan oranye yang ia kenakan. Nap, tapi harta kita? Rumah? Mobil? Setidaknya sisakan itu buat aku kalau aku bebas nanti. Aku butuh modal buat hidup. Nabila menggeleng perlahan. Rumah dan mobil sudah disita oleh pengadilan untuk mengganti kerugian perusahaan, Mas. Semuanya habis. Tidak ada yang tersisa. Tabungan rahasiamu, perhiasan ibu, semuanya sudah diambil negara dan perusahaan. Randy lemas, tubuhnya merosot di kursi. Harapan terakhirnya untuk memiliki pegangan hidup musnah sudah. Ia benar-benar kembali ke titik nol, bahkan minus. Ia kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan, kehilangan kebebasan, dan kini kehilangan istri yang dulu tulus mencintainya. Tanda tangani, Mas. Biarkan aku hidup tenang, pinta Nabila. Dengan tangan gemetar dan air mata bercucuran, Randy akhirnya mengangguk pasrah. Petugas membantu proses penandatanganan itu. Setelah selesai, Nabila langsung berdiri. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat yang menyesakan itu. Nabila, panggil Randy saat Nabila hendak beranjak. Maafkan aku menyesal. Aku sadar sekarang, kamu adalah hal terbaik yang pernah aku punya, dan aku membuangmu demi sampah. Nabila berhenti sejenak, lalu menoleh tanpa senyuman. Penyesalanmu sudah terlambat, Mas. Semoga hukuman ini bisa mengajarimu arti harga diri yang sesungguhnya. Harga diri itu bukan tentang jabatan atau siapa yang lebih tinggi gajinya, tapi tentang kejujuran dan tanggung jawab. Nabila berjalan keluar dari rutan tanpa menoleh lagi. Di luar, matahari bersinar terik, namun terasa hangat dan melegakan di kulitnya. Ia menghirup udara bebas dalam-dalam. Cincin pernikahannya sudah ia lepas dan ia tinggalkan di meja petugas tadi, sebagai simbol bahwa ia telah memutus rantai yang membelenggunya. Nabila masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju kembali ke kantor. Di sana, tumpukan pekerjaan dan tantangan baru sudah menantinya. Bukan sebagai istri Randy, bukan sebagai menantu Bu Vera, tapi sebagai Nabila, seorang wanita mandiri, pemimpin yang dihormati, dan nahkoda bagi hidupnya sendiri. Ia tersenyum lebar, menyongsong masa depan yang cerah, meninggalkan masa lalu yang kelam di balik tembok penjara yang dingin. Pesan moral. Jangan pernah merendahkan pasanganmu demi meninggikan egomu sendiri, karena kesuksesan istri adalah kebanggaan suami, bukan ancaman. Keserakahan dan ketidakjujuran mungkin bisa membawamu terbang tinggi sesaat, namun pada akhirnya akan menjatuhkanmu ke jurang kehancuran yang paling dalam. Jadilah pemimpin yang bijak dengan integritas, bukan dengan manipulasi.